Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Kita langsung aja, yaitu membaca terlebih dahulu dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14, dan kemudian Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kita akan baca dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14 terlebih dahulu. Silakan Brother Reno. Galatia 2 ayat 11. Dan ketika Kefa, yaitu Petrus, datang ke Antioquia, secara terbuka aku bertentangan dengannya karena dia kedapatan bersalah. 12. Sebab sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan bersama orang-orang bukan Yahudi. Namun ketika mereka datang, ia undur dan memisahkan dirinya karena takut akan mereka dari kalangan bersunat itu. 13. Dan orang-orang Yahudi selebihnya turut pula dalam kemunafikan dengannya, sehingga Barnabas pun turut terseret oleh kemunafikan mereka. 14. Tetapi ketika aku melihat bahwa mereka tidak berjalan sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefa, Petrus, di hadapan semua orang, jika engkau seorang Yahudi hidup dengan cara hidup bangsa lain dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau memaksa orang-orang bukan Yahudi hidup menurut cara Yahudi? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya permasalahan Brit Milah dan atau sunat, ya, itu muncul ke permukaan itu karena sebuah peristiwa, yaitu yang dijelaskan oleh Rabi Saul di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14 ini. Jadi saat itu kita sudah melihat Kepa dan juga beberapa golongan, ya, mereka saat kedatangan, kedatangan siapa ini? Ya, kedatangan orang-orang yang bersunat, dan mereka mengundurkan diri, memisahkan diri, ya, seolah-olah mereka adalah grup yang eksklusif, begitu, dari golongan yang tidak disunat saat itu atau belum disunat, ya. Jadi problemnya di situ. Jadi mereka kumpul di satu ruangan dan tiba-tiba ada yang datang dari golongan yang bersunat, dan Kepa kemudian mengambil sikap. Dan di sini diperlihatkan bahwa Rabi Saul dia menentang apa yang dilakukan oleh Kepa, ya, dengan cara demikian. Nah, kemudian dari peristiwa ini kemudian terjadi satu fase, yaitu sidang di Yerusalem. Ya, mereka ke Yerusalem dan mereka memperbincangkan masalah mengenai surat, ya, atau Brit Milah, ya. Dan itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1, 2, 5, dan 6. Ya, tapi sebetulnya itu keseluruhan, ya, karena saya panjang sekali, jadi saya ambil aja yang beberapa yang intinya saja, yang mengenai apa yang menjadi pertentangan antara Rabi Saul, Rasul Paul, beserta dengan Barnabas, dengan orang-orang yang ada di sana saat itu, ya. Kita baca di dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2, 5 dan 6. Silakan Brother Reno. Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Ada beberapa orang yang turun dari Yudea dan mengajar saudara-saudara di Antioquia. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Moshe, maka kamu tidak dapat diselamatkan. 2. Rasul Paul dan Barnabas menentang keras pendapat mereka. Karena itu mereka menentukan agar Rasul Paul dan Barnabas dan beberapa orang lainnya pergi ke Yerusalem kepada para rasul dan para tua-tua untuk membicarakan masalah itu. 5. Namun, beberapa orang dari kelompok Farisi yang telah percaya bangkit dan berkata, orang-orang dari bangsa lain yang telah percaya harus disunat dan memelihara hukum Torah Moshe. 6. Maka berkumpullah para rasul dan para tua-tua untuk membahas masalah itu. Iya, terima kasih.
Ya, di sini terjadi awal-awal ya, apa yang menjadi perdebatan, ya, perdebatan antara Rabi Saul dan Rasul Paul dan juga Barnabas beserta dengan orang-orang yang dari Antioquia tadi yang mengajar mengenai kalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat Mose, maka kamu tidak dapat diselamatkan, ya, berhubungan dengan keselamatan. Dan kemudian juga ditambahi dengan beberapa orang dari kelompok Farisi, ya, yang telah percaya. Jadi sudah percaya Yeshua, mereka bangkit, maksudnya mereka mengungkapkan pendapat mereka bahwa orang-orang dari bangsa lain, yaitu berarti Goyim, yang telah percaya harus disunat dan memelihara hukum Torah Moshe. Nah, kemudian para rasul, para tua-tua bahas soal itu. Di dalam um, kitab Berita Rasa atau Perjanjian Baru, yang ada sekarang, tulisan-tulisan Rabi Saul dan juga kemudian kisah para rasul, kitab ini, itu tertulis di dalam kitab Yunani. Ya, dalam kitab Yunani. Nah, di dalam kitab Yunani, itu nanti kita akan lihat ya. Jadi, bahasa Yunani itu mempunyai beberapa makna pengertian, ya, beberapa makna pengertian. Dan inilah yang seringkali terjadi pergeseran, atau bukan pergeseran maksudnya, gesekan, ya, gesekan dari tulisan-tulisan Rabi Saul. Ya, karena dari tulisan Yunani itu mempunyai banyak makna. Ya, memang ada sedikit, ada yang banyak. Ya, jadi dalam hal ini, inilah yang menjadi salah satu penyebabnya. Saya berikan terlebih dahulu seperti tema hari ini. Kalau ngotot sunat, dikebiri saja. Ya, ada yang juga mengatakan bahwa itu bukan satu penerapan yang tepat. Ya, itu artinya dipotong saja atau dipisahkan saja atau banyak seperti itu. Karena memang di dalam kalimat atau kata-kata Yunani itu memiliki banyak sisi, ya. Juga ada yang mengatakan memang itu dikebiri begitu, ya. Jadi inilah yang menjadi problemnya di situ. Kita hanya bisa melihat dari sudut itu dan ya kita simpulkan mau ngambil yang mana begitu, ya. Karena apa ya? Karena jelas kita nggak mungkin bisa tanya sama Rabi Saul, Rabi Saulnya sudah mati ya 2000 tahun yang lalu, gimana tanyanya, ya kan? Nah, jadi dalam hal ini ya kita hanya bisa melihat dari banyak sisi yang diungkapkan oleh kalimat-kalimat atau kata-kata dalam bahasa Yunani. Kita akan lihat dari kata sunat dan menyunat. Memang saya tanyakan sama saudara di Telegram, kata sunat itu dari kata apa ya? Maksudnya dari jenis kata apa? Ya, itu bukan menguji saudara. Saya ingin tahu apakah itu kata sifat atau kata benda, ya, atau kata kerja. Ya, ternyata kata sunat itu sendiri merupakan kata benda. Ya, kalau menyunat itu kata termasuk golongan kata kerja, verb, ya, kata kerja. Nah, kita akan coba melihat ya di dalam bahasa Gerikanya atau bahasa Yunaninya. Ya, menyunat, kita lihat di menyunatnya dulu ya, yang saya kasih merah ya, itu adalah verb, jadi kata apa itu namanya, kata kerja, ya, dan artinya adalah to circumcise, jadi menyunat, aktif, ya, melakukan penyunatan, dan dalam bahasa Yunaninya adalah peritemno, ya, peritemno. Nah, kalau saya perhatikan, saya ngambil dari Sabda ya. Jadi apa yang saya ambil di sini adalah dari Sabda. Saya bisa lihat sendiri di Sabda. Yang di sebelah kiri itu adalah penjelasannya, ya, adalah penjelasannya. Peritemno. Di dalam AV, terjemahan AV, ya, itu adalah ada banyaknya adalah 18, ya, 18 kali pemakaian. Artinya apa? Saya bantu saudara dengan menggunakan translation, ya.
dengan AI translation saya coba bantu saudara. Jadi yang pertama adalah untuk memotong. Itu yang pertama, ya, to cut around, untuk memotong. Yang kedua, kata circumcise itu artinya menyunat. Dan itu ada penjelasan 2A, 2B, dan 2C. 2A yaitu memotong kulit katan seseorang, digunakan dalam ritual yang terkenal di mana tidak hanya anak-anak laki-laki Israel pada hari ke-8 setelah kelahiran, tapi kemudian juga para penganut kebenaran dikuduskan bagi Yahweh, diperkenalkan dalam jumlah umatnya. Kemudian, ya, bagian B adalah menyunat diri sendiri, mempersembahkan diri untuk disunat, ya, menerima sunat. Kemudian bagian 2C, karena melalui ritual sunat, seseorang pria dipisahkan dari najis dan dipersembahkan kepada Elohim. Kata tersebut dipindahkan menunjukkan pemadaman hawa nafsu dan penghapusan dosa. Ya, jadi itu adalah definisinya. Mengenai sunat atau menyunat, ini kita harus tahu bahwa hanya untuk laki-laki, ya, hanya untuk laki-laki. Jadi tidak ada urusannya dengan kaum wanita atau kaum perempuan, ya. Jadi ini hanya khusus untuk laki-laki. Ya, itu adalah kata daripada kata menyunat, peritemno. Ya, itu kita bisa lihat. Nah, sekarang kita akan melihat yaitu kata sunat. Ya, kata sunat adalah peritome, ya, peritome, yang artinya adalah sunat, circumcision. Dan ini merupakan kata benda, ya, verb, ya. Ya. Jadi ini adalah peritome. Nah, saya jelaskan di sini dari apa yang saya dapat di Sabda, ya, yaitu yang pertama adalah circumcise, kemudian ada 1A dan 1B. Nah, kita akan lihat terjemahannya. Yang pertama adalah ditulis, coba perhatikan ada garis merah, ya, di tanda panah merah sebelah kiri atas, circumcision. Circumcision 35. 35 itu berarti di dalam AV itu digunakan 35 kali. Ya. Dan kemudian juga bermakna circumcise, disunat. Kalau ditambah ed itu disunat. Dan di situ ada circumcise 1. Ya, berarti dipakai hanya 1 kali. Ya, menurut terjemahan AV ini. Ya, menurut apa yang dikumpulkan oleh mereka jumlah untuk circumcision, untuk sunat, itu mereka pakai 35 kali di dalam perjanjian baru, Brit Hadasa. Dan kata circumcise itu hanya 1 kali. Ya, hanya 1 kali. Nah, yang 1 itu ada definisinya. Kita bisa lihat, ya, 1 circumcise, bukan circumcision, tapi circumcise. Ya, ada definisinya. Definisinya apa? Yang pertama adalah disunat. Ya, 1A, yaitu tindakan atau ritual sunat. Mereka yang bersunat adalah istilah yang digunakan untuk orang Yahudi. Kemudian orang-orang Kristen yang dikumpulkan di antara orang-orang Yahudi. Ya, keadaan sunat. Kemudian juga bisa berarti metafora. Ya, 1 kalimat metafora, yaitu orang-orang Kristen yang dipisahkan dari banyak orang yang najis dan benar-benar dikuduskan bagi Elohim. Yang bagian B1 itu tadi, yang bagian B2 adalah kepunahan hawa nafsu dan penghapusan kenajisan rohani. Jadi itu kata circumcise pakai ide, ya, circumcised, ya, yang maknanya disunat, ya. Kalau diterjemahkan disunat itu dia punya 1A dan 1B. Ya, jadi di dalam bahasa Ibrani, 1 kata itu bisa mengandung makna yang berbeda-beda, saudara. Ya, berbeda-beda. Ya, jadi kayak
Kalau tadi sunat, menyunat, tadi kita sudah lihat. Nah, sekarang masalah sunat. Nah, kita bisa lihat ya bagaimana perbedaan-perbedaannya ya, dan berdasarkan AV ya, terjemahan AV itu tertulis 35 kali ya untuk circumcision ya. Circumcision itu berarti penyunatan biasa, sunat ya, nggak ada tambahannya di situ. Tapi kalau circumcise ya, disunatkan, kalau kata itu dipakai, maka ada banyak artinya. Satu A ya dan satu B. Ya, satu A satu, satu A dua, satu B satu dan satu B dua. Ya, kita harus tahu hal ini paling tidak ya supaya kita dapat memahami ya apa yang sebetulnya terjadi. Ya. Mengapa pergeseran atau bukan pergeseran ya, maksudnya gesekan-gesekan itu terjadi. Ya, jadi kita harus tahu. Nah, jadi kita bisa lihat, saya bandingkan di kanan dan kiri antara menyunat dan sunat. Yang sebelah kiri adalah menyunat, peritemno. Yang sebelah kanan adalah peritome. Ya, jadi ada dua. Dan sudah bisa lihat kedalaman atau makna-makna yang tersebar di dalamnya. Ya. Yang sebelah kiri dipakai 18 kali, jumlah 18. Dan kemudian juga ada definisinya. Definisinya ada satu, ya, dipotong. Kemudian bagian dua ada 2A, 2B, dan 2C. Ya. Sedangkan peritome juga mempunyai jumlah totalnya 36. Ya, untuk soal circumcision-nya saja itu 35. Ya, itu berarti maknanya ya circumcision, sunat itu saja. Tetapi kalau circumcise, ya, circumcise itu mempunyai makna, yaitu definisi, sudah bisa lihat. Yang pertama adalah disunatkan, dan kemudian ada 1A, 1A1, 1A2, kemudian 1B, 1B1, 1B2. Ya, jadi kita bisa lihat perbedaannya. Dan juga dari sini kita bisa lihat inilah yang seringkali mau pakai yang mana. Ya, dari sudut pandang mana kita bisa melihatnya. Ya, inilah yang menjadi kompleks daripada bahasa atau ya bahasa Yunani ya ini. Nah, saya perjelas sedikit untuk yang bagian peritome sunat ya itu juga diterjemahkan ya kalau dipakai circumcised ya ada id-nya itu dipakai yaitu tindakan atau ritual sunat. Mereka yang sunat, yaitu mereka yang sunat, orang-orang yang disunat, laki-laki yang disunat, yang istilah ini digunakan spesifik, ya spesifik untuk orang-orang Yahudi, ya. Dan kemudian bagian yang berikutnya, ya adalah orang Kristen yang dikumpulkan dari antara orang-orang Yahudi, ya, jadi orang-orang Yahudi yang percaya. Kemudian adalah keadaan sunat, ya state of circumcision. Metaforanya adalah, ya penggambarannya adalah orang-orang Kristen yang terpisah dari banyak orang yang najis dari dunia ini dan sungguh-sungguh dikuduskan, hidupnya dikuduskan bagi Elohim. Itu metaforanya. Kemudian ya kepunahan nafsu dan penghapusan ketidakmurnian spiritual. Ya, jadi mematikan kedagingan. Nah, itu kira-kira bahasa Indonesianya seperti itu. Kepunahan nafsu dan penghapusan ketidakmurnian spiritual ya. Jadi kedagingan harus dimatikan. Ya, jadi inilah yang menjadi banyak hal dari segala sisi pemikiran-pemikiran ini. Asalnya di sini. Kemudian saya berikan sedikit lagi yaitu mengenai akrobustia. Ya, akrobustia. Nah, akrobustia ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah bahasa Inggrisnya adalah uncircumcision atau ya tidak disunat. Ya, tidak disunat. Ya, saya berikan langsung terjemahannya di sebelah kanan bawah.
yaitu memiliki kulub, ya, tidak disunat. Itu makna yang pertama. Ya, jadi bisa satu kata itu bisa dipakai. Kemudian yang bagian sudah bisa lihat ya, definisi ya. Kita lagi bicara soal definisi. Yang kedua adalah Gentile. Gentile ini adalah goyim, ya, orang-orang yang bukan termasuk golongan Yahudi, ya, itu Gentile, ya. Kemudian kata ini juga akrobustia, ini juga bisa dipakai dengan definisi suatu kondisi di mana keinginan-keinginan jahat yang berakar dalam daging belum punah, ya, jadi masih ada kedagingannya. Oh, berarti itu masih uh, belum disunat, begitu, ya. Jadi kedalaman-kedalaman uh, satu kata ini. Jadi sudah bisa melihat ada 3 definisi di sini, ya. Jadi nanti kita akan melihat beberapa di dalamnya, ya. Nah, kalau sudah perhatikan di dalam bahasa Yunani juga ada soal Gentile. Gentile yang berikutnya adalah dipakai dengan kata ethnos sebelah kanan. Jadi kata Gentile atau kata non-Yahudi, ya, itu didefinisikan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah akrobustia, yang kedua adalah ethnos. Ya, kalau ethnos itu lebih mengarah kepada masyarakat yang luas, nation. Ya, nation. Nah, kalau kita lihat definisinya juga kita bisa lihat ethnos, ya. Selain daripada multitude atau orang banyak, ya, nomor 3 adalah tribe, nation, people group, ya, grup manusia-manusia, bangsa-bangsa. Juga kalau kita lihat di dalam nomor 4 definisinya di dalam Old Testament, OC itu Old Testament, ya, terjemahan lama, bukan terjemahan lama, perjanjian lama maksud saya, ya, di dalam Tanakh maksudnya, itu dipakai sebagai foreign nation, not worshiping the true God. Jadi bangsa-bangsa yang tidak menyembah Elohim yang benar, yaitu Yahweh, yaitu pakai ethnos. Kemudian bisa dipakai sebagai pagans, orang-orang yang menyembah dewa-dewa asing, ya, itu bisa pakai ethnos. Dan nomor 5 definisinya, Paul use the term for Gentile Christians. Ya, Rabi Saul, Rasul Paul menggunakannya juga untuk orang-orang Kristen, ya, kita pakai kata Kristen di sini, ya, untuk menerjemahkannya langsung. Dan ini dari non-Yahudi, ya, non-Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ada yang orang Yahudi yang percaya kepada Yeshua, ada orang Yahudi yang tidak percaya Yeshua, ya. Jadi ada 2. Kemudian Gentile atau Goyim, ya, orang-orang selain non-Yahudi itu juga ada 2. Ada yang percaya Yeshua, beriman kepada Yeshua, ya, kayak saudara dan saya, itu Gentile, ya. Dan juga ada yang menolak Yeshua, ya. Jadi pengertian di sana. Dan untuk ethnos, Rabi Saul sekali lagi definisi nomor 5 menggunakannya sebagai seperti saudara dan saya ini, ya. Kalau kita pakai kata Kristen, ya, ya, karena ini umum, ya, kata Kristen ini umum, ya. Jadi kita bisa memahami dari sudut bahasa Yunani yang mempunyai dimensi pengertian yang beda-beda. Ya, inilah yang bikin gesekan, ya, yang terjadi. Nah, di satu sisi juga kita melihat bahwa dengan bahasa Yunani ini ada sisi-sisi yang terbuka karena kita nggak tahu persis, ya. Kita bisa hanya bisa melihat dari apa yang diungkapkan dari terjemahan-terjemahan ini, ya. Oke, kita akan masuk di dalam 1 Korintus 7 ayat 18 dan 19, ya. 1 Korintus 7 ayat
18 dan 19. Ya, silakan Brother Enoch untuk bisa dibaca. 1 Korintus 7 ayat 18. Adakah seseorang dipanggil ketika sudah bersunat? Janganlah dia menjadi seperti orang tidak bersunat. Adakah seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat? Janganlah dia bersunat. 19. Bersunat ataupun tidak bersunat tidaklah penting. Yang penting adalah memelihara perintah-perintah Elohim. Ya, terima kasih. Nah, di sini kita ada kata sunat yang mempunyai nomor yang berbeda. Tadi di atas saya sudah jelaskan bahwa kata sunat ya itu kodenya adalah menyunat, maksud saya menyunat ya. Jadi aktif ya, kata kerjanya itu adalah 4059. Tapi kalau sunat ya itu adalah 4061. Saya akan mundur sedikit supaya saya lihat. Saya lihat ya. Kelihatan di sini, saudara. Ya, di sini. Jadi kata menyunat sebelah kiri ya, itu kodenya adalah 4059. Saya lihat di bagian atas sebelahnya leksikon Yunani, itu ada tulisan peritemno 4059. Itu kodenya. Sedangkan untuk sunat, ya, yang pengucapan katanya adalah peritome, itu kodenya adalah 4061. Sudah bisa lihat ya, yang sebelah kiri 4059 maksud saya, dan yang sebelah kanan adalah 4061. Ya, jadi kita bisa membedakan di situ. Nah, kita turun lagi. Nah, di sini kita bisa lihat dari 1 Korintus 7 ayat 18 dan 19. Ya. Ayat 18 dikatakan, adakah seorang dipanggil ketika sudah bersunat? Itu maksudnya sudah secara fisik kulit katanya di remove atau dihilangkan. Ya, karena menggunakan 4059. Ya, jangan dia menjadi orang yang tidak bersunat. Adakah seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat? Ya, lagi 4059, janganlah dia bersunat. Ya, bersunat ini adalah 4059. Ya, kemudian ayat 19, perhatikan. Bersunat maupun tidak bersunat tidaklah penting. Yang penting adalah memelihara perintah-perintah Elohim. Nah, bersunat yang di ayat 19 ini penggunaannya bukan 4059, tapi penggunaannya adalah 4061 bersunat ini. Ya. Kalau kita lihat yang tidak bersunat, yang nomor 19 itu adalah uncircumcision, ya. 203 yang tadi. Nah, dari sini jadi ada dua kata yang dipakai, ya. 4059 dan juga 4061. Ya. Jadi kita bisa melihat ya beda kata yang dipakai di sini, ya. Walaupun katanya cuma satu dasarnya, yaitu sunat. Nah, untuk yang 19 itu bisa diartikan seperti ini, saudara. Bersunat atau Yahudi, kita langsung aja Yahudi, ataupun tidak bersunat, ya, yang dimaksudkan adalah Gentile, itu nggak penting. Yang penting adalah memelihara perintah-perintah Elohim. Ya, jadi mau dari grup Yahudi, mau dari grup Gentile, ya, itu salah satu meaningnya, atau goyim, itu nggak penting. Yang penting adalah terima Yeshua, memelihara perintah-perintah Elohim. Tapi kalau kita lihat 19 yang bagian atas, ya kita hanya bisa lihat, oh sunat atau tidak sunat. Ya, pikirannya adalah secara fisik. Ya, nah inilah yang menjadi ya hal-hal yang diungkapkan ya dengan menggunakan bahasa Yunani. Rabbi Saul ya memberikan
dua hal ini, ya, memberikan dua hal ini, ya, karena kita bisa melihat dari terjemahannya, dari penjelasan definisinya, itu maksud saya, ya. Jadi dari sini em, mana yang benar gitu ya. Mau bersunat atau tidak bersunat, atau yang disebut Yehudi atau Goyim. Ya, inilah eh, yang terbuka, ya, pintu yang terbuka masalah sunat ini. Ya, dan itu saya kembalikan kepada saudara untuk bisa minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim, ya, untuk langkah apa yang saudara akan ambil. Nah, di dalam Kolose, ya, itu yang tadi di dalam 1 Korintus, ya, karena penjelasan Rabi Saul jelas, ya, bahwa mau di yang 18, ya, ayat 18 dikatakan mau dipotong kulit katanya atau tidak, ya. Ya, kalau 18 dikatakan kalau adakah seorang yang dipanggil ketika sudah bersunat, janganlah dia menjadi seperti orang tidak bersunat. Atau adakah seorang yang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, ya, kemudian janganlah dia kulit katanya dipotong. Ya, jadi inilah pintu yang terbuka masalah sunat. Di dalam Kolose juga kita dapatkan seperti itu, yaitu di dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Ya, silakan Brother Enoch baca. Kolose 2 ayat 11. Di dalam Dia, yaitu Yeshua, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Hamasia, yaitu ditanggalkannya tubuh dosa kedagingan. 12. Kamu telah dikubur bersama Dia, Yeshua, dalam baptisan, dan bersama Dia, Yeshua, kamu juga telah dibangkitkan oleh iman dalam kuasa Elohim yang telah membangkitkan Dia, Yeshua, dari kematian. Ya, terima kasih. Jadi di dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 12, ya, kata yang disunat, di dalam Dia, Yeshua, kamu telah disunat, itu pakai sunat kulit katanya di remove, ya, dipindahkan. Ya, itu dia pakai kata seperti itu. Ya, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia di dalam Yeshua, tetapi dengan sunat Hamasiah. Ya, dengan sunat Hamasiah, yaitu apa? Yaitu ditanggalkannya tubuh dosa kedagingan. Jadi tubuh kedagingan ini harus ditanggalkan. Ya, dan dijelaskan di dalam Kolose 2 ayat 12. Kamu telah dikubur bersama Dia, yaitu Yeshua, dalam baptisan, dan bersama Dia, Yeshua, kamu juga telah dibangkitkan. Ini mengenai baptisan. Jadi digambarkan penanggalan tubuh dosa itu dengan menggunakan baptisan. Ya, jadi inilah yang digambarkan oleh Rabi Saul, ya, bahwa ada pintu yang terbuka. Ya, apakah disunat atau tidak disunat? Maksudnya di-remove kulit katanya atau tidak di-remove. Ya, ini terbukanya di situ. Ya, jadi kita bisa melihat dari definisi-definisinya. Kita juga akan melihat di dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 dan 2. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan 2. Ya, silakan Bentar. Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Dan ada beberapa orang yang turun dari Yudea, mereka mengajar saudara-saudara itu, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Moshe, maka kamu tidak dapat diselamatkan. 2. Rasul Paul dan Barnabas menentang keras pendapat mereka. Karena itu mereka menentukan agar Rasul Paul dan Barnabas dan beberapa orang lainnya pergi ke Yerusalem kepada para rasul dan para tua-tua untuk membicarakan masalah itu. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah baca di atas, dan saya ulangi di sini karena untuk memperlihatkan kepada saudara kata disunat,
yang dipakai di dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 itu adalah 4059, yaitu kulit katan yang dipotong, ya, kulit katan yang dipotong. Ini yang dipakai. Dan Rabi Saul menentang pendapat mereka, ya, pendapat mereka, yaitu pendapat apa? Karena mereka mengatakan jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Mose, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Ya, jadi ini yang diambil, ya, menurut adat istiadat Mose. Nah, ada pemikiran apakah sunat itu hanya adat istiadat Mose? Apa bedanya dengan apa yang dilakukan oleh Abraham? Ya, sunatnya sama, ya kan? Sunatnya adalah 4059, yaitu di remove-nya atau dilepaskannya atau dipotongnya kulit katan itu. Mau pakai adat istiadat Mose, mau pakai caranya Abraham, ya, Ishak dan kemudian Ismail, ya sama, karena kulit katanya yang dipotong, yaitu 4059, ya kan? Jadi dalam hal ini, inilah yang ditentang oleh Rabi Saul dan Barnabas, yaitu kalau kamu nggak disunatkan, kalau nggak dilepas kulit katanmu, ya, kamu tidak dapat diselamatkan. Inilah yang menjadi pertentangan itu, ya. Nah, Rabi Saul dan Barnabas sangat menentang keras akan hal itu. Karena keselamatan, Rabi Saul mengatakan, yaitu dengan iman kepada Yeshua HaMashiach, ya, kepada Yeshua HaMashiach. Jadi itulah yang terjadi saat itu. Dan kalau kita lihat yang selanjutnya, di dalam Kisah Rasul 15 ayat 5, yang telah kita baca di atas, mungkin bisa dibaca sekali lagi. Brother Enoch, terima kasih. Kisah Para Rasul 15 ayat 5. Namun, beberapa orang dari sekte orang-orang Farisi yang telah percaya bangkit sambil berkata, seharusnya lah menyunat mereka dan memerintahkan untuk memelihara Torah Moshe. Ya, terima kasih. Jadi tadi Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2, dan sekarang adalah Kisah Rasul pasal yang kelima. Jadi peristiwanya nggak terlalu jauh, memang mungkin dalam hari itu atau dalam minggu itu, ya. Dan untuk orang-orang dari orang-orang Farisi yang telah percaya. Nah, orang-orang Farisi telah percaya ini adalah seperti Rabi Saul. Karena Rabi Saul juga adalah orang Farisi, saudara. Ya, dan mereka berkata, seharusnya lah menyunat mereka, ya, disunat, mereka harus disunat, dan memerintahkan untuk memelihara Torah Moshe, ya, dan memerintahkan untuk memelihara Torah Moshe. Jadi dua yang dilakukan, yaitu disunat. Sunat yang dipakai di sini adalah 4059, ya. 4059 adalah meremove kulit katan, ya. Jadi kulit katannya dilepaskan, dipotong, ya. Selain itu, mereka juga harus memelihara Torah Moshe. Jadi dua-dua harus dikerjakan, ya, karena pakai kata dan, ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, Torah Moshe ini apa saja, ya? Torah Moshe ini apa saja? Kalau kita lihat di atas sebentar, di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 1, di situ dikatakan, ya, adat istiadat Moshe. Ya, adat istiadat Moshe, yang satu Torah Moshe. Nah, banyak yang mengatakan kalau adat istiadat ini akan berhubungan dengan Tanak. Tanak. Talmud, kok Tanak, mohon maaf. Ya, dengan Talmud. Ya, itu adalah adat istiadat. Ya, istilah itu dipakai oleh Yeshua juga, adat istiadat, nenek moyang. Ya, tapi dikatakan di sini adat istiadat. Adat istiadat Moshe
disunat prosesnya juga sama seperti Abraham, yaitu pelepasan kulit katan. Torah Moshe juga sama menyunatnya 4059 juga, ya kan? Di remove kulit katanya, dilepas kulit katanya. Tapi dalam hal Kisah Rasul 15 ayat 5, ya, mereka memerintahkan untuk memelihara Torah Mose. Nah, Torah Mose ini apa isinya? Torah Mose apa isinya? 10 perintah, Pak. 10 perintah. Torah Mose apa isinya? 5 kitab, Pak. 5 kitab. Mereka lebih spesifik ya. Terima kasih untuk jawabannya. Mereka lebih spesifik, yaitu siapa yang pernah dengar 613? Ya, Mispot, Pak. ya, Orang. 600. Jadi dalam Kisah Rasul 15 ayat 5, mereka mengatakan dua hal yang harus dilakukan. Ya, yang harus dilakukan, yaitu sunat. Ini bagi laki-laki ya. Jadi kulit katanya harus dilepas, dan kemudian memerintahkan untuk memelihara Torah Moshe 613. Ada yang berpendapat 613 itu tidak bisa dilakukan seluruhnya. Ya, yang berpendapat katanya yang 100 itu hanya Yeshua yang bisa lakuin. Kemudian yang 500 manusia bisa lakukan. Ya, itu yang pendapat yang muncul. Jadi 613 itu nggak bisa 100% manusia. Ya, dibagi jadi dua. 513 dan 100. Ya, oke lah. Memang ada bagian-bagian yang untuk Yeshua bisa lakukan. Nggak mungkin 100% manusia. Ya. Tapi apakah yang 500 atau bagian yang manusia itu yang bisa dilakukan oleh manusia itu juga dilakukan? Pertanyaannya di situ. Ya. Apakah dilakukan? Nah, coba kita lihat. Saya ambil dari Shabbat.org ya. Ada beberapa hal di situ yang dijelaskan dari 613 itu, yaitu menggunakan tefillin on the head. Ya, tahu saudara tefillin? Tefillin itu adalah kotak kecil yang salah, bukan kipa. Ada kotak kecil. Ya, kotak kecil. Tefillin. Tefillin. Oh iya, pernah lihat, Pak. Kotak hitam itu ya, Pak? Ya. Biasa taruh di diikat gitu ya, Pak. Yang di dahi itu. Ya, Di jadi dahi. inilah yang disebut tefillin. Bukan kotak hitam pesawat ya, Pak? Oh, bukan kotak hitam. Kalau kotak hitam pesawat untuk menyimpan rekaman-rekaman. Saya bisa lihat kotak hitam, bisa lihat ya, di dahi, dan kemudian di tangan. Ini dipakai si Dan Petra. diikatkan seperti itu. Pakai ke tangannya apanya itu. Nah, itu ada hurufnya, saudara, yaitu huruf Shin. Ya, Shin itu merepresentasikan El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa. Ya, karena mereka menolak Yeshua, ya mereka pakai Elohim yang Maha Kuasa, El Shaddai. Jadi kenapa mereka ikat di tangannya, itu merepresentasikan seperti huruf Shin. Sudah bisa lihat yang bulat seperti itu, atau di bulat-bulat. Ya, bukan bulat ya, tapi di bulat-bulat ya, di tangan, seperti itu. Jadi merepresentasikan huruf Shin. Bisa dilakukan kan? Ya. Jadi dengan perempuan itu pakai ya, Pak? Ada yang pakai, ada yang tidak. Tapi poinnya di sini, saudara. Ada yang mengatakan bahwa 500 itu kan bisa dilakukan. Tapi kok yang nggak dilakukan, begitu loh. Ngerti maksudnya? Iya, Pak. Mengerti, iya, Pak. Ngerti kan? Mereka ngomong memerintahkan untuk memelihara Torah Moshe. Dan Torah Moshe mereka percaya 613. Loh, tapi kalau ibadah kok nggak pakai tefillin, gitu loh. Saya bisa lihat, nggak seluruhnya itu pakai tefillin, saya lihat.
Lu katanya memelihara Torah Moshe. Untuk masalah tefillin aja nggak dipakai. Saya bisa lihat. Nanti alasannya biasanya untuk mengingat, begitu saja. Kemudian, yang nomor 80 ya, itu 79. To bind tefillin on the arm. Itu adalah tefillin yang dibulet-buletkan di tangan. Yang tadi ya, sudah bisa lihat ya, sudah ya. Nah, jadi yang saat ibadah, mereka seharusnya pakai juga. Begitu Pak. Ya kan? Kan ayatnya ngomong, seharusnya lah menyunat mereka dan memerintahkan untuk memelihara Torah Moshe. Tapi toh ya mereka nggak pakai, gitu loh. Apanya yang dipelihara? Kemudian, bagaimana dengan nomor 84? Pakai sit-sit. Saya tahu sit-sit? Tahu, Pak. Ya, kita tahu ya. Tapi mungkin yang di luar sana nggak ngerti tahu sit-sit ya. Sit-sit. Ya, jadi sit-sit itu gampang. Yang ada di talit, Pak. Ya, kita pakai talit nih ya. Ini talit nih ya. Ini talit. Dan kemudian di ujungnya ini ada sit-sit. Ini sit-sit. Ini ada, ya, betul. Ini sit-sit. Ya. Dan ini ada nomornya merepresentasikan nama Yahweh. Kita Yahweh Echad, Pak. Yahweh Echad. Tuh, terima kasih. Makainya kapan? Pertanyaannya kan gitu kan. Makainya kapan? Waktu ibadah. Waktu ibadah, Pak. Tiap hari, saudara. Lihat aja orang Yahudi. Oh iya. Hari ya. Mereka tiap hari. Karena mereka memegang Torah Moshe. Mereka pakai tiap hari. Seharusnya. Berarti mereka pakai tidak setiap hari. Ke pasar, supermarket, naik bemo, naik becak, pakai enggak? Nggak usah pakai talit. Sit-sitnya aja digantung di mereka punya sabuk. Di sini di LA itu ada daerah orang-orang Yahudi, yaitu di daerah Beverly Hills. Itu yang paling banyak di sana rata-rata ya. Dan saya perhatikan mereka kerja, mereka naik mobil, mereka jualan, mereka buka toko, mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka ada sit-sitnya loh. Mereka ada sit-sitnya. Saya perhatikan aja. Ya, orang Yahudi selalu gitu. Tiap hari loh. Saya bisa lihat. Nah, kalau yang ini gimana? Apakah mereka pakai tiap hari? Pakainya cuman seminggu sekali. Saat ibadah, mungkin kalau ibadahnya 2-3 kali, ya saat ibadah, setelah itu dicopot, dilepas. Kita bisa lihat. Tapi ayat yang dipakai adalah menyunat dan apa tadi? Memerintahkan untuk memelihara Torah Moshe. Sudah bisa lihat di sini. Ya, ya, saya bisa melihat bahwa tidak konsisten begitu. Kemudian nomor 90, tidak boleh berjalan lebih dari 2000 cubits saat Syabat. 2000 cubits itu hampir 1 kilometer. Hampir 1 kilometer. Nggak boleh. Betul. Nah, kalau kehilatnya jaraknya 5 kilo bagaimana? Gimana? Melanggar, Pak. Melanggar. Iya, melanggar, Pak. Nanti pakai alasan baru, biasanya begitu. Iya. Kok bisa? Oh, jalannya nggak 1 kilo, Pak, karena naik becak. Jadi 2 meter.
naik becak, becaknya jalan 5 kilo, kemudian dia turun becak, jalan lagi masuk ke Hilal. Jadi nggak sampai jalan kakinya itu lebih dari 1 kilometer. Ya, karena dia rapture. Naik becaknya rapture kan ya. Maksudnya begitu. Rapture bukan vertikal tapi horizontal ya. Dengan kecepatan becak begitu. Well, saya pikir gimana ya? Eh, mereka bilang Torah Moshe yang diikuti. Iya, biarin lah. Terus kemudian bagaimana dengan saat ini beberapa ya yang saya nggak bisa tampilin semua saudara ya, terlalu banyak ya. Bagaimana dengan nomor 221 nih ya? Untuk menghitung to count years of the jubilee by years and the cycle of 7 years. Ya, menghitung tahun-tahun Yobel. Ya, dengan ya ngitung sih bisa, nggak masalah ngitung. Coba yang nomor 222. To keep jubilee year holy by resting and letting the land life follow. Jadi nggak boleh memperkerjakan tanah selama tahun Yobel atau tahun Shemitah. Nah, jadi biasanya alasan yang tepat digunakan adalah, oh Pak, saya pegawai negeri, Pak. Saya pedagang. Jadi nggak ada urusannya dengan tanah. Begitu. Ya, jadi alasan yang dipakai. Kemudian sebetulnya juga ada tertulis orang laki nggak boleh pakai baju perempuan, ya memang benar. Tapi ada tertulis juga sebaliknya, orang perempuan nggak boleh pakai bajunya laki. Nggak boleh. Iya kan? Nah, jadi nggak boleh pakai celana jeans para kaum perempuan, ya, nggak boleh. Celana panjang juga nggak boleh, saudara. Ya, tidak diizinkan. Kemudian, oh ini dia, yaitu 217. Ini saya ngambil dari cabat.org ya, jadi bisa dilihat di situ. Kemudian to release debts in the 7th year, ya, penghapusan hutang. Ini ada orang hutang, tahun ke-7 mesti dihitung bebas. Apa ya gitu? Nah gitu loh. Bisa dilakukan kan? Apakah ini bagiannya Yeshua? Tidak, bagian manusia. Bisa dilakukan? Seharusnya bisa. Seharusnya. Ya, seharusnya. Apakah dilakukan? Ya, lihatan sendiri, banyak sendiri. Ya. Banyak sakit hati. Iya. Nah, katanya pemeliharaan gimana, Pak? Katanya diperintahkan untuk memelihara Torah Moshe. Begitu loh. Ini baru sebagian aja ya. Jadi selain sunat, mereka juga memerintahkan untuk memelihara Torah Moshe. Keep commandment. Ya, commandment atau Torah Moshe. Nah, sekarang kita beralih untuk 1 Korintus 11 ayat 4. Ya. Di sana dikatakan, silakan Brother Enoch untuk baca. Korintus 1 Korintus 11 ayat 4. Setiap pria yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang berkerudung, dia sedang mempermalukan kepalanya. Iya, terima kasih. Kita baca lengkap saja ya. Saya nggak catatkan di sini, yaitu 1 Korintus 11 ayat 3 sampai ayat 3 sampai 15. Ya. Bisa dibaca, Dr. Enoch? 3 sampai 15. 1 Korintus 11 ayat 3. Dan aku ingin kamu mengetahui bahwa kepala dari setiap pria adalah Hamasya,
dan kepala dari wanita adalah pria, dan kepala dari Hamasya adalah Elohim. 4. Setiap pria yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang berkerudung, dia sedang mempermalukan kepalanya. 5. Dan setiap wanita yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tak berkerudung, ia sedang mempermalukan kepalanya sendiri. Karena hal itu bahkan sama dengan seorang yang digunduli. 6. Sebab jika seorang wanita tidak berkerudung, maka biarlah dia bercukur. Tetapi jika malu bagi wanita untuk bercukur atau digunduli, biarlah dia berkerudung. 7. Sebab sesungguhnya pria tidak harus berkerudung kepala, karena dia merupakan gambar dan kemuliaan Elohim, sedangkan wanita adalah kemuliaan pria. 8. Sebab pria tidak berasal dari wanita, tetapi wanita dari pria. 9. Sebab juga pria tidak diciptakan karena wanita, tetapi wanita karena pria. 10. Karena itu, wanita harus memiliki otoritas pada kepalanya oleh karena para malaikat. 11. Walaupun demikian, di dalam Tuhan tidak ada pria tanpa wanita, juga tidak ada wanita tanpa pria. 12. Sebab sebagaimana wanita dari pria, begitu pula pria melalui wanita, tetapi semuanya dari Elohim. 13. Putuskanlah oleh kamu sendiri, adakah seorang wanita yang tak berkerudung layak berdoa kepada Elohim? 14. Tidakkah bahkan alam sendiri mengajari kamu bahwa sebenarnya jika pria berambut panjang, hal itu merupakan kehinaan baginya? 15. Namun, jika wanita berambut panjang, hal itu merupakan kemuliaan baginya, karena rambut panjang itu telah diberikan kepadanya ganti kerudung. Iya, nah, terima kasih. Jadi tulisan-tulisan Rabi Saul itu adalah, kalau kita bisa lihat ya, suatu pintu yang terbuka, begitu. Ya, saya nggak anti sunat, saudara. Saya nggak anti sunat. Ya, tapi di dalam konteks kita lihat ya, dalam satu konteks dulu. Nanti saya jelaskan soal saya tidak anti sunat ini. Dalam konteks 1 Korintus tadi, kalau kita bisa lihat baca keseluruhan konteksnya, yaitu soal tudung antara perempuan dan laki-laki. Dan untuk perempuan dikatakan tudungnya adalah rambutnya. Ya. Memang saya harus katakan bahwa tadi di atas kan sudah saya katakan bahwa dalam bahasa Yunani itu punya pengertian dari sudut pandang yang bukan cuma satu begitu saja. Ya, kalau kita ngomong tudung, ya asumsi kita ya tudung begitu saja, sesuatu yang menutupi kepala. Tetapi di dalam kitab, maksud saya dalam bahasa Yunani, ya saya sudah melihatnya bahwa itu juga ya ada yang dari sudut pandang yaitu kepala daripada alat kelamin laki-laki, penis, seperti itu. Ya, jadi ada sudut-sudutnya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang kita baca tadi dari ayat 3 sampai ayat 15, ya itu sebetulnya kalau bisa diambil bagian bawah itu Rabi Saul menyatakan bahwa untuk membedakan ya daripada laki-laki dengan perempuan, tudungnya itu ya. Jadi yang dimaksudkan adalah Rabi Saul mengatakan alam saja. Gimana tadi ayatnya? Ayat 14. Ada LAI ya. Kalau LAI saya baca di depan saya ada LAI. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika dia berambut panjang? Ya, salah satu kehinaan bagi laki-laki kalau gondrong karena rambutnya panjang.
Ya, sebabnya kenapa kehinaan? Menurut saudara kenapa kok kehinaan? Salah satunya kalau dilihat dari belakang itu bikin bingung orang. Iya loh. Kalau dilihat dari belakang kan bingung. Kayak perempuan, Pak. Nah, itu dia, ini membingungkan. Kita. Iya kan? Jadi nggak jelas. Begitu loh. Coba saudara bayangkan, anggaplah ini satu gereja mimbar gede gitu, terus kemudian saya tampil beda di hadapan saudara. Yaitu saya gondrong. Gondrong ya, gondrong. Saya khotbah gondrong. Terus kemudian kan rambutnya goyang-goyang begitu kan begini-begini. Saudara. Iya kan? Begini-begini. Saya nggak bisa niru ya. Saya bukan golongan jenis yang dari sono ya. Bukan begini-begini. Saudara. Nah itu kan nggak pantas gitu loh. Ya kan? Alam saja sudah menyatakan alam loh nih, alam. Kalau memang laki ya rambutnya yang rapi, pendek begitu ya kan. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu adalah kehinaan bagi laki-laki jika dia berambut panjang. Tapi di satu sisi ya ada yang melihat ya tudung itu sebagai kulit katan yang menutupi kepala penis. Ya jadi inilah anggaplah ini suatu kekayaan ya, kekayaan bahasa Yunani yang sebetulnya juga membingungkan gitu ya. Ya, nanti saya ngomong membingungkan, ngomongnya kamu tidak tahu konteksnya, kayak gitu seperti ini. Tapi dikasih konteksnya rambut panjang juga menolak juga, gitu. Saya bisa lihat, ya. Jadi misalnya dua-dua benar gitu ya. Misalnya dua-dua benar, ya berarti kita bisa ambil bahwa ada pintu yang terbuka begitu saja. Ya, pintu yang terbuka. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya gampang sekali, saudara. Untuk masalah yang 1 Korintus ini, yaitu ya untuk yang 1 Korintus ini pertanyaan kan gini, kalau di dalam 1 Korintus 7 ayat 18 dan 19 itu Rasul Paul itu kan gamblang sekali ya kalau ngomong ya. 1 Korintus 7 18 19 saya bacakan dari LI aja ya karena depan saya LI. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, jangan ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat. Itu. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Semua bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Elohim. Nah, kenapa di dalam 1 Korintus 11 kok tidak ngomong saja? Ya, setiap orang yang berdoa dan bernubuat dengan tidak bersunat, dia sedang mempermalukan kepalanya. Nggak susah kan mestinya. Betul kan? Dalam 1 Korintus, Rabi Saul ngomong soal sunat kok. Dalam tempat-tempat lain dia juga mengatakan sunat. Kenapa kok harus pakai metafora? Begitu loh. Ya. Jadi, ya, tapi ada masalah. Kalau mau percaya ya silahkan begitu. Ya. Jadi dalam hal ini saya berikan ayat-ayatnya saja apa yang Rasul Paul sudah nyatakan masalah sunat. Kemudian saya lewat yang gondrong. Oke, sekarang masalah Sarah itu mandul. Apakah itu gara-gara Abraham Abraham tidak disunat saat itu? Apakah kemandulannya gara-gara itu? Tidak, Pak. Tidak. Ya buktinya Avram yang belum disunat aja bisa punya anak Ismail. Punya anaknya Ismail. Dan saat disunat kan umurnya 13 tahun. Ya kan? Apakah gara-gara itu si Sarah mandul? Ya. Sarah memang mandul
itu karena rencana Bapak Yahweh untuk menyatakan mujizatnya bahwa Yisak itu lahir dari sesuatu yang tidak mungkin. Itu ceritanya begitu. Iya kan? Seperti Yeshua, sesuatu yang tidak mungkin, yaitu benihnya Bapak Yahweh yang cuma satu, ya, menyatu dengan Miriam, kromosomnya 23, jadi 24. Lahir dari sesuatu yang tidak mungkin. Ya, karena Yisak ini adalah gambaran dari Yeshua. Ya, jadi dalam hal ini bukan soal Sarah mandul tuh ya gara-gara Abraham apa itu namanya nggak sunat, ya kan? Mungkin kena kotorannya. Ingat ya, saat itu kan nggak ada sabun, saudara. Ya ada air, cuman kan sabun teknologinya kan baru-baru saja. Ya, jadi bisa dipahami di sini. Nah, kemudian mengapa kok saya pakai ngotot soal sunat di Kebiri saja? Ya, nah, tadi saya di atas kan sudah katakan bahwa bahasa Yunani itu punya definisi yang berbeda-beda. Ada yang bilang nggak tepat Pak, ya terserah, ya kan? Nggak begitu maksudnya, ya terserah, karena definisinya kan beda-beda. Nah, kalau sudah lihat, ya, yaitu ada di dalam Galatia 5 ayat 1. Coba Brother Rena bisa baca ya, ILT dan IMB yang di atas. Galatia 5 ayat 1 versi LT 3. Oh, bukan satu ini, sorry ini. Ini bukan satu nih, ini saya salah nih. Kan nggak salah 12 ini. Coba dicek saudara. Iya, 12, Pak. 12, oke, saya betulkan dulu ya. Sebentar, jangan dibaca dulu ya. 12 ya, betul ya? Iya, 12. Iya, 12. Ya. Ya, silakan. Galatia 5 ayat 12 ILT 3. Oh, biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. Galatia 5 ayat 12 versi IMB. Biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. Ya, tolong dibaca di dalam terjemahan GWV dan NET. Galatia 5 ayat 12 versi GWV. I wish those troublemakers will castrate themselves. Versi NET. I wish those agitators will go so far as to castrate themselves. Ya, terima kasih. Kalau saudara perhatikan kata castrate. Ya, kata castrate. Saya berikan dari AI yang terjemahan ya. Terjemahkan, saya dibantu AI itu. Yaitu mengebiri. Dan saudara lihat di Wikipedia sebelah kanan bawah. Castration is any action, surgical, chemical, or otherwise by which a male loses use of the testicles, the male gonad. Jadi bisa lihat, jadi mengebiri atau castration itu adalah tindakan, baik itu mau operasi, mau pakai bahan kimia, atau mau otherwise itu bahasa Surabayanya diedel-edel atau dicabik-cabik ya, otherwise atau yang lainnya, yaitu di mana seorang laki-laki, seorang pria kehilangan testikelnya, ya. Jelas yang punya testikel itu ya laki, saudara. Perempuan mah nggak ada testikel. Ya, perempuan ada testikel itu mengerikan namanya ya. Tapi di Thailand ada tuh, perempuan punya testikel, ya. Namanya mereka sebutnya adalah Lady Boy. ya betul, lady boy. Ya, lady tapi boy. Ya, lady boy. Ya, itu dia. Kalau belum di surgical ya, kalau belum dioperasi. Ya, jadi dalam hal ini ada beberapa terjemahan yang menggunakan kalau mengacaukan kamu kebiri saja, gitu ya. Dihilangkan testikelnya gitu. Ya. Jadi dibuat seperti Kasim ya, dikebiri. Nah, inilah yang saya berikan
temanya kenapa kalau sampai ada yang mengacaukan dikebiri saja. Bahasa Yunaninya adalah apokopto, ya. Nah, saudara bisa lihat itu apokopto itu terdiri dari dua kata, apo dan kopto. Apo itu nomornya 575 yang di tengah, ya. Itu banyak kan, ya banyak kan penjelasan-penjelasan definisinya. Dan kopto juga, ya ada 3 definisi untuk memotong, ya, untuk remove atau menghilangkan, ya, juga bisa berduka cita, untuk memukul one's breast, ya, atau memukul diri sendiri dengan duka cita. Jadi banyak, ya, dari sisi definisinya. Ya, inilah yang membuat pergeseran-pergeseran itu. Ya, bukan pergeseran, maksudnya ya bergeser, ya. Jadi ada pergeseran. Ya, jadi inilah yang kita bisa lihat, ya, mengenai kalau tidak kalau apa itu ngotot sunat di kebiri saja. Nah, apakah diperbolehkan untuk sunat? Saya bilang boleh, ya, karena di dalam kitab suci juga mengatakan sunat itu banyak kegunaannya. Kegunaannya banyak, ya. Dan kita yang tahu pertama adalah saat itu juga belum ada sabun, ya kan, alkohol, sabun, antibakterial, ya. Dan kita tahu untuk laki-laki kalau tidak dibersihkan dengan properly, dengan baik, itu menjadi sarang kuman, begitu, ya, jadi sarang kuman. Sudah dibersihkan saja, zaman punya sabun sekarang, itu pun juga sarangnya kuman. Apalagi zaman itu nggak ada sabun, nggak ada alkohol, ya kan. Jadi untuk menjaga kebersihan itu, maka untuk faktor medical dari sisi medis, ya, maka disunat akan lebih baik, ya. Plus apalagi? Plus juga ditemukannya dengan penyakit-penyakit yang mungkin dulu belum bermunculan, begitu loh. Infeksi-infeksi yang dulu belum bermunculan atau belum terdeteksi saat itu sudah ada, cuman masalahnya teknologinya, informasinya belum sampai seperti tahun 2024. Ya, sudah dibersihkan, tetap masih ada kemungkinan kena yang namanya bladder infection. Saudara tahu bladder infection nggak? Nah, biasanya ini bladder infection ini menyerang perempuan nih, begitu. Waduh, sangat tidak nyaman sekali, perihnya luar biasa, burning, panas seperti itu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan juga terkena kaum laki-laki, begitu. Walaupun sudah ada sabun ratusan macam mereknya, pakai mau sabun cuci tangan atau mau sabun cuci baju, ya tetap itu masih bisa seperti itu atau cuci piring lah. Jadi ada gimana ya, bakteri-bakteri yang mungkin ya nakal begitu ya, masih bisa terselip. Ya. Dan studi juga menyatakan semakin manusia laki-laki ini, saya nggak ngomong perempuan aman-aman saja, saudara aman ya, yang perempuan ya, totali aman saudara ya. Ini kita ngomong soal laki dulu dah. Yang di sini yang muncul cuma 2, saya dibantu sama Pak Febri ini ya. Puji Bapak Yahweh. Yang lain bersembunyi semua. Saya rodok sungkan ngomongnya soal, saya dibantu sama Sadok, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Sadok. Ya, terima kasih. Ya, ya oke, puji Bapak Yahweh, saya ditemani Bro Adi. Ada pendukungnya begitu ya. Jadi enggak standing comedy begitu ya, Pak Tupo masuk, terima kasih. Ya, jadi kita studi juga menyatakan, ini Amerika loh, studi Amerika menyatakan, ya Pak Herwin terima kasih masuk, menyatakan bahwa semakin berumur juga mempunyai
penurunan, ya, penurunan kemampuan untuk, yaitu tadi, menahan bakteri-bakteri yang jahat, seperti itu. Ya, dan ini medis loh yang ngomong, dari sisi medis. Ya, jadi dalam hal ini bagaimana? Sunat, ya silahkan, tidak apa-apa, begitu. Ya, welcome, silahkan. Ya, tidak ada masalah. Kalau saudara masih punya kesempatan untuk sunat, ya silahkan sunat. Cuman ya, pemikiran saya cuma ini aja. Bagaimana dengan orang yang diabetes? Itu saja. Ya, itu yang mungkin saudara harus mempertimbangkan, konsultasi dengan dokter, dicek dulu, ya, risiko-risikonya, ya kan, jangan sampai nggak dicek, nggak dites darahnya, ya, terus kemudian infeksi. Nah, habis infeksi gitulah, bye-bye seluruhnya, saudara, repot ceritanya, ya kan, nah, mengerikan, saudara. Rencana ini sunat baik-baik, terjadi jadinya satunya, saudara, ya toh, jadi yang satunya hilang semua kan, susah, saudara, ya kan, rencananya sih punya niat baik untuk sunat begitu, tapi kenyataannya hilang total kan susah ceritanya. Semua, Pak. Iya, jadi itu concernnya yang harus diperhatikan, ya. Jadi silahkan begitu ya. Ada juga sekarang sudah ditemukan cancer prostate, ya. Memang rata-rata kalau sudah 40-50 ke atas sudah harus hati-hati di situ. Pemicunya juga ada banyak hal, ya. Seperti itu. Jadi memang harus dijaga kebersihannya. Kita hidup di dalam zaman modern ini, bagus loh kebersihannya. Itu pun masih bisa lolos. Ya. Nah kan kita juga nggak mau yang kedapatan yang misalnya lolosnya 10% gitu ya. Dari 100% laki-laki, 10% kena masalah problem apa itu namanya, bakteri-bakteri. Itu kan kita nggak mau masuk dalam golongan yang 10%. Bagaimana ya? Welcome, silahkan saja. Ya. Jadi silakan kalau mau sunat. Saya juga tidak anti sunat. Ya, bagaimana dengan sisi Rabi Saul? Ya, Rabi Saul kan kita sudah belajar tadi bahwa dia memberikan open door juga, ya, memberikan open door juga. Ya, jadi boleh-boleh saja. Saudara yang mungkin sudah disunat atau diberi milah, ya jangan menyesali, ya enggak apa-apa, begitu. Yang belum, ya memperhitungkan banyak kegunaannya, ya monggo, begitu loh, silahkan saja, ya silahkan saja, enggak ada masalah. Jadi saya rasa penjelasannya jadi saudara dapat penjelasan yang lengkap, ya, yang baik. Ya, karena terus terang untuk masalah Rabi Saul ya kita sudah lihat di atas, dia ada tergantung definisi yang mau diambil di mana. Ya, tergantung definisi yang mau diambil di mana. Ya, jadi silahkan saja, tidak ada problem, tidak ada masalah jika mau disunatkan. Ya, tapi ingat yang telah disunat di hadapan Bapak Yahweh, saudara jangan membanggakan sunat saudara. Aku sudah disunat, berarti aku ya sudah diselamatkan. Ya kan? Dan kemudian kedagingannya tidak disunatkan. Apa fungsinya kalau gitu? Sudah bisa lihat. Ya, apa fungsinya? Ya. Jadi kedagingan juga harus diperhatikan. Jadi makna metaforanya juga harus diperhatikan. Ya. Mungkin saya tidak perpanjang, jadi saudara bisa kembali kepada saudara, ya, untuk mengambil tindakan keputusan, ya,
Yang sudah disunat ya saudara tidak mungkin bisa kembali ke posisi yang belum disunatkan, ya kan? Dan ya tidak mungkin saudara tidak usah berdoa untuk minta mujizat untuk itu, ya tidak perlu saudara, ya kan? Nggak akan bakal terjadi, saudara, ya kan? Jadi nggak usah ada penyesalan. Tapi yang belum disunat, saudara juga coba pikirkan masalah ya, masalah medis ya, karena itu juga akan membantu bukan cuman untuk saudara saja, tetapi membantu siapa yang sudah beristri ya, itu membantu juga ya, sehingga istri juga nggak kecipratan bakteri-bakteri yang tidak mengenakkan itu, saudara. Begitu ya. Jadi membantu juga. Jadi ada banyak kegunaannya, ya, banyak kegunaannya. Ya, puji Bapak Yahweh. Saya rasa itu penjelasan mengenai bismillah, mengenai sunat. Ya, saya akan akhiri dan setelah itu kita akan saya akan kembali ke tim Arizona. Ya, puji Bapak Yahweh. Mungkin kalau ada saudara ada pertanyaan, ya silahkan. Ya, ada yang mungkin bertanya bagaimana dengan hubungannya dengan perjanjian kekal. Ya, tadi kita sudah melihat bahwa Rabi Saul ada open door. Ya, ada open door juga, di mana saudara juga bisa melangkah di situ. Tidak ada problem dalam hal itu. Ya, pemikirannya adalah saya disunat, ya pasti selamat, tapi kedagingan juga muncul. Apa gunanya? Nggak ada artinya. Ya, nggak ada artinya. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Abah Yahweh dalam Yeshua HaMashiach untuk anugerah-Mu di dalam memberikan pimpinan pengertian mengenai berilah, mengenai sunat, biar menjadi blessing yang luar biasa. Kuasa-Mu boleh bekerja, kami boleh terus ditingkatkan hidup kami, mengenal kebenaran Dafar Elohim, berakar, bertumbuh, dan berbuah, menyenangkan hati Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Hidup kami terus difokuskan. Pimpin kami, Ruah Yahweh Elohim, dalam semua kebenaran. Berbicaralah, terus kami ada di dalam anugerah keselamatan-Mu, menjadi 5 gadis yang bijaksana, terus menunggu sampai kedatangan Yeshua HaMashiach, yaitu di dalam rapture. Boleh masuk dalam rapture, terangkat dalam rapture. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Ucap syukur, memberkati manusia-manusia Elohim yang telah bergabung di pelayanan menorah ini, dan juga yang ada di Zoom meeting, di live chat, yang ada di yang akan mendengar di YouTube juga, memberkati sehingga mereka juga mendapatkan keselamatan daripada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ucap syukur anugerah-Mu yang luar biasa, kami mau tetap mau penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim senantiasa, biar darah Yeshua HaMashiach menyatu di dalam jiwa, roh, dan tubuh kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh. Dalam nama Yeshua HaMashiach, kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai kita masuk, terangkat di dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan, Amen. Haleluya. Bapak yang berkati.